Selamat malam Pak Joni. Malam Mbak Rara. Baik, Pak Joni, apa sebetulnya pertimbangan ataupun alasan utama dari Kemenkumham melaporkan Wali Kota Tangerang ke polisi? Apakah ini sebagai imbas perseteruan antara Menkumham dengan Wali Kota Tangerang? Begini Mbak Rara ya, perlu saya sampaikan persoalan melaporkan ke polisi itu sebenarnya terkait dengan pemadaman lampu jalan, pengangkutan sampah di depan kantor-kantor layanan ataupun kantor-kantor dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini berkaitan dengan ketertiban, kenyamanan masyarakat lokal, masyarakat khususnya masyarakat Kota Tangerang. Apabila malam-malam umpamanya di lampu dimatikan, terjadi kecelakaan, terjadi penjambretan. Nah, itu yang tanggung jawab itu siapa? Apakah bisa ya kan hanya sporadis dimatikan lampu hanya di depan Kementerian Hukum dan HAM? Di tempat lain enggak, di lapas itu ada 6 lapas di sana, semua dimatikan di depan jalannya itu. Kalau dia gelap di lapas itu, kan itu juga tidak menutup kemungkinan nanti WBP itu tergiur untuk melarikan diri karena gelap. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ini berawal sebenarnya dari IMB Mbak. Izin mendirikan Poltekim dan Poltekpas yang di Tangerang yang di atas lahan miliknya Kementerian Hukum dan HAM. Tahun 2018 itu sudah dikucurkan dana melewat APBN itu sebesar 40 miliar. Berarti itu studi kelayakan sudah dilakukan sebelum itu dimintakan ke DPR untuk penganggaran tahun 2018. Dan sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan dan uangnya juga sudah turun. Baik, Pak Joni. Sebanyak 40 miliar. Ya. Ya, Pak Joni, kemarin Prime Time News kami juga sempat mewawancarai Wali Kota Tangerang, Bapak Arief. Kita simak bersama pernyataan Wali Kota Tangerang, Pak Arief, berikut ini terlebih dahulu. Sampaikan Pak Menteri pada saat peresmian, saya rasa bukan kurang pas, yang tidak pada faktanya demikian. Karena kan saya dituduh bahwa lahan Kemenkumham, sisa lahan Kemenkumham yang tersisa tinggal 22 hektar itu dijadikan lahan pertanian atau persawahan oleh saya. Padahal kenyataannya penetapan lahan pertanian itu ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Begitu di 2018. Nah, makanya itu yang ingin kita klarifikasi. Justru pemerintah Kota Tangerang dalam usulan perubahan tata ruang 2017 mengacu sama tata ruang Provinsi Banten 2017, itu lahan pertanian sudah nol di Kota Tangerang. Ya, Pak Joni, bagaimana tanggapan dari persepsi Wali Kota Tangerang, Pak Arief, yang merasa dituduh mengenai 22 hektar lahan milik Kemenkumham dijadikan lahan pertanian oleh Pemkot Tangerang? Begini Mbak Rara ya, kita juga sudah mempelajari tentang RT RW yang dibuat oleh Provinsi Banten. Memang Kota Madya Tangerang itu tidak termasuk yang dialokasikan atau diperuntukkan untuk lahan pertanian. Sementara di dalam proses itu mungkin Pak Wali Kota itu mencoba menselaraskan apa yang dilakukan oleh DPRD provinsi, yaitu tidak memasukkan Kota Madya Tangerang untuk peruntukan pertanian. Nah, mungkin saja ya quote unquote ya, mungkin saja di dalam perda tingkat Kota Madya itu nanti dikhawatirkan dimasukkan sehingga nanti akan tidak sinkron dengan yang perda yang dibuat oleh Provinsi Banten. Baik. Nah, memang, ya silakan.
Ya, Pak Joni, perseteruan antara pihak Menkumham dengan wali kota ini mendapat sorotan publik karena kan ini kaitannya dengan administrasi pemerintahan, penggunaan lahan untuk pelayanan publik. Nah, apakah bisa ditempuh lewat penyelesaian internal, tidak kemudian harus melibatkan polisi? Enggak, seperti saya sampaikan tadi, Mbak, ya kan, Mbak Rara, bahwa kepolisian ini kan bertanggung jawab terhadap ketertiban umum, pelayanan publik di sana, kemudian keamanan, ketertiban. Nah, ini kalau di depan kantor-kantor imigrasi, kantor lapas itu gelap gulita, itu nanti dikhawatirkan apabila malam-malam terjadi umpamanya ada penjamretan, ya kan? Kemudian di lapas-lapas di tempat yang terang aja banyak lapas-lapas itu yang jebol, Mbak. Ada beberapa lapas yang WBP-nya itu pada kabur. Nah, kalau gelap gulita ini kan akan memberikan stimulus ya, mendorong mereka, memotivasi mereka untuk mencoba berusaha melarikan diri. Nah, peran polisi di sini sebenarnya dalam konteks itu membuat terang permasalahan. Karena pihak polisian di sana itu kan membuat terang. Kalau kita melaporkan itu supaya permasalahan ini menjadi terang, Mbak. Nah, bukan menjadi ini terang. Ultimum remediumnya pidana, bukan. Oke, ya, baik, Pak Joni. Pihak Ombudsman Pusat ini juga sudah. Ya, Pak Joni, pihak Ombudsman Pusat menyatakan akan berupaya melakukan mediasi. Nah, terkait mediasi sendiri, apakah nantinya masih dibuka pintu mediasi antara Menkumham dengan Wali Kota Tangerang? Kapan kemudian akan bertemu, berkomunikasi seperti itu? Iya, saya pertama dulu secara pribadi maupun dari instansi sangat berterima kasih dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman di Ombudsman. Tetapi ya kalau mencari solusi ya bagi kita itu sesuatu hal yang baik. Itu kan memang local wisdom kita, ya. Tetapi kalau sesama pejabat publik itu agak aneh kalau dimediasi. Kan kalau sesama pejabat publik itu tinggal mau datang, mau ketemu, tinggal telepon, mau ketemu secara informal bisa, secara formal bisa, itu nggak ada masalah bagi kita. Cuman kalau pejabat publik itu dimediasi, agak janggal gitu ya. Sesama pejabat publik itu di mediasi agak janggal. Tetapi kalau untuk yang baik ya bagi kita sih nggak ada masalah ya, baik-baik saja. Oke, Pak Joni, kita harapkan ada kesimpulan yang membuahkan hasil bagi kedua belah pihak. Dan perlu saya tambahkan, Mbak ya. Pertama dulu ya kan, pembangunan daripada Poltekim dan Poltekpas itu, Pak, itu merupakan kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan pemerintah pusat jadi kebijakan nasional. Jadi sangatlah aneh gitu ya, Pak ya. Bila kebijakan pemerintah pusat itu dipandang atau dipersepsikan sebagai kebijakan yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintahan lokal. Karena 2018 itu pembangunan sudah dialokasikan 40 miliar. 2020 270 miliar. Ya kan? Baik, nah, Pak Joni Ginting. Kalau IMB-nya enggak keluar, ini kan Ya, baik, kita harapkan memang ada solusi yang terbaik, mungkin komunikasi antara Menkumham ataupun Kemenkumham dengan Wali Kota Tangerang untuk melihat bagaimana solusi yang terbaik dari permasalahan ini. Baik, terima kasih Irjen Kemenkumham Bapak Joni Ginting telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini.